Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema lelah boleh, menyerah jangan. Mungkin akhir-akhir ini dari setiap kita mengalami kelelahan, kita merasa capek. Mungkin karena pergumulan, karena masalah yang dihadapi begitu berat, tekanan demi tekanan datang silih berganti. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pekerjaan, atau juga masalah rumah tangga, dan mungkin juga karena sakit penyakit. Dan lelah atau capek sendiri ini berarti tidak punya kekuatan atau tenaga lagi untuk melakukan sesuatu, meski dari tampak luarnya kelihatan baik-baik saja, namun sebenarnya keadaan yang sebenarnya itu tidak demikian. Nah saudara, sebenarnya itu wajar-wajar saja untuk kita merasakan seperti itu. It's okay. Tidak apa-apa untuk jujur mengatakan seandainya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita bisa minta pertolongan apapun supaya bisa didoakan. Nah saudara, jika mendengar sahabat atau saudara kita yang ada sedang tidak baik-baik saja, jangan kita menghakimi. Bukan berarti mereka kurang beriman atau tidak dekat sama Tuhan, melainkan mungkin karena begitu banyak tekanan yang sedang mereka hadapi. Nah, apa saja yang dapat membuat kita itu menjadi lelah? Yaitu pertama, lelah secara fisik, atau karena mungkin terlalu banyak aktivitas, jadwal yang padat sehingga kurang beristirahat, ataupun juga karena kekurangan gizi maupun jarang berolahraga. Dan yang berikutnya juga lelah akibatnya karena mungkin kelelahan secara mental yang lebih berbahaya daripada lelah fisik, karena terlalu banyak tuntutan ataupun masalah, ataupun karena terlalu banyak mengandalkan diri sendiri, overthinking, atau terlalu banyak pikiran yang dimana selalu banyak kekhawatiran yang ada pada diri kita. Nah, yang berikutnya lelah secara rohani, mungkin karena menanti-nantikan jawaban doa yang belum dijawab. Dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan." Nah, ketika kita punya kondisi sementara capek, lelah, atau berbeban berat, Tuhan mengundang setiap kita untuk kita datang kepadanya, maka jiwa kita akan memperoleh ketenangan. Kalau kita lelah secara fisik, jalan keluarnya mudah saudara. Tetapi saat kita mengalami lelah mental, lelah jiwa, dan lelah rohani, Tuhan dapat memberikan kita kelegaan. Nah, jika kondisi kita sedang mengalami kelelahan, saudara, khususnya hampir di penghujung tahun ini, tahun 2025, mari sama-sama kita belajar untuk mengatasi kelelahan atau rasa capek yang menimpa kita. Nah, mari kita meletakkan kekuatan kita, kekuatan itu di dalam Tuhan. Dalam Mazmur pasalnya yang Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim yang menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Nah, Sion ini adalah sebuah bukit atau daratan tinggi. Jadi secara logika kalau naik atau berjalan ke sana maka akan capek, akan lelah. Tetapi di sini dituliskan oleh pemazmur bahwa kondisi kita akan makin lama makin kuat saat menghadap Allah di Sion. Nah, bukan makin lama makin capek dan tidak bersemangat, melainkan semakin kuat. Karena apa saudara? Karena kita hendak menghadap Allah di Sion. Jadi mari kita letakkan kekuatan kita dalam Tuhan, bukan meletakkan pada diri kita, pada kekuatan diri kita sebagai manusia atau orang lain. Karena manusia bisa mengecewakan dan ada batas kemampuan saudara. Tetapi saat kita meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Mari kita andalkan Tuhan, maka apapun yang ada di depan kita, apapun yang kita alami, selalu kita
diberikan kelegaan dan kekuatan, ketenangan. Ketika kita menaruh semua di dalam Tuhan, mari kita mencari wajah Tuhan, dan mari kita menyediakan waktu untuk kita beristirahat. Dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, sebuah ayat yang sederhana, saudara, tetapi berisi makna yang sangat dalam. Di situ dikatakan berhentilah, yaitu Allah berhenti dari semua aktivitas penciptaannya pada hari ke-7. Secara logika dia pencipta langit dan bumi, apakah perlu beristirahat? Sebab apa yang mustahil bagi Allah? Tetapi ayat yang kita baca saat ini memberikan teladan bahwa kita semuanya perlu rest in God, in praise, yaitu kita beristirahat sejenak di dalam Tuhan. Dan mari saudara, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, melainkan mari kita mencari kehendak Tuhan, punya waktu yang khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan dan mengumpulkan tenaga kita kembali supaya lebih bersemangat ketika kita melakukan aktivitas kembali. Kita memfokuskan diri kita kepada tujuan, pada rencana yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita, kepada visi Tuhan. Mari kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan jangan sekali-kali saudara kita ini mengeluh, tapi marilah kita bersyukur, karena ketika kita bersyukur maka rasa capek dan letih itu akan berkurang serta lama-kelamaan akan menghilang. Bukan berarti saat bersyukur masalah itu akan hilang, melainkan cara pandang kita akan berubah saat kita menaikkan rasa syukur dalam hati serta menaikkan itu kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Apapun yang menjadi beban, pergumulan yang kita hadapi saat ini, saudara, jangan karena kita menyerah ataupun kita putus asa, karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kasih karunia yang memampukan setiap kita hidup dalam perkenanannya, menjadi orang-orang yang taat, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai setiap kita. Immanuel.